Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Mukarramah, NPM 20100191 dari kelas 8. Di sini saya akan membuat tutorial tentang pembuatan program sederhana menggunakan aplikasi Java NetBeans 8.2. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu aplikasi Java NetBeans-nya. Kita tunggu. Setelah kebuka, kita ke file, habis itu new project, file, new project. Pilih Java application, habis itu next. Kita tulis misalkan di sini project kita PT Sejahtera. Jangan lupa create main class-nya kita hilangkan checklistnya, habis itu kita finish. Habis itu kita pilih shortcut dari PT Sederhana, klik kanan new JFrame form. Misalkan class name kita buat pegawai misalkan. Kita besarkan. Habis itu kita pilih label untuk membuat judul kita, misalkan di sini data karyawan. Habis itu label lagi, misalkan di sini kita butuh untuk nick, misalkan klik kanan, edit text, nick. Selanjutnya kita label lagi, klik kanan, edit text untuk nama, misal. Selanjutnya itu label lagi, klik kanan, edit text untuk alamat, misalkan. Label lagi, klik kanan, edit text untuk jabatan. Klik kanan, edit text. Habis itu untuk HP kita ambil lagi label, klik kanan, edit text. Untuk email kita atur. Habis itu untuk teks-teksnya nanti kita menggunakan text file untuk kolomnya. Edit text, kita hapus, enter, habis itu kita atur. Nama kita juga menggunakan text file. Atur, klik kanan, edit text, hapus, habis itu enter. Oke, edit text itu lagi, text file lagi, untuk alamat. Klik kanan, edit text, enter. Untuk jabatan kita menggunakan combo box. HP kita menggunakan text file, edit text, klik kanan, edit text, di situ kita atur. Email juga kita menggunakan text file, klik kanan, edit text, jangan lupa enter. Kita di sini untuk tombol simpan, keluar, dan hapus kita menggunakan button. Angkanya seperti tadi, klik kanan, edit text, habis itu kita tulis, misalkan di sini mau ditulis simpan, habis itu enter. Untuk button juga, untuk ubah, misalkan di sini kita menggunakan tombol ubah. Button lagi untuk misalkan di sini kita menggunakan hapus, tombol hapus. Habis itu button lagi, misalkan di sini kita menggunakan batal, edit text. Kita misalkan di sini untuk tombol batal. Habis itu
button lagi, klik kanan edit text. Misalkan kita di sini menggunakan tombol keluar. Kita di sini menggunakan table, tarik table, tarik. Kita atur kolom tabelnya, kita sesuaikan. Untuk item ini kan jabatannya belum ada, kita ganti di properties, pilih model yang ellipsis, kita ganti di sininya misalkan yang pertama untuk IT engineer mungkin, terus untuk keduanya akuntan mungkin, terus yang ketiganya misalkan manager, yang terakhir misalkan kita buat staff marketing. Habis itu tinggal kita oke. Akan muncul. Kita klik 2 kali pada tombol keluar. Kita klik 2 kali. Nah, pada tombol keluar ini kita klik 2 kali. Habis itu kita kopikan saja rumus yang shortcut yang sudah kita buat sebelumnya di form mahasiswa. Kita klik 2 kali tombol keluarnya. Nah, ini kita klik 2 kali. Habis itu kita kopikan yang tanda kurung kurawal atasnya. Nah, yang pas bagian ini kita copy sampai if. Klik kanan, copy, atau kalian bisa Ctrl C pegawai. Habis itu kita pakai Ctrl V ataupun bisa klik kanan paste. Oke. Kalau ada tanda seperti ini kita okekan saja. Setelah itu kita running. Kita okekan saja. Kita klik keluar. Ya, berhasil ya. Habis itu kita kembali ke desain, ke tombol batal, klik 2 kali. Atau kita juga bisa klik kanan event, action performat itu. Habis itu kita nih pasti akan muncul yang itu, klip-klipnya, klip-klip yang seperti ini. Habis itu kita ke form mahasiswa lagi, kita ke desain, habis itu ke tombol batal, kita kopikan yang di atasnya. Nah, ini kita copy sampai txt name. Yang ini nggak usah tanda kurung kurawalnya, kita dari ini nggak usah. Habis itu kita kopikan dari yang ini sampai txt name, kita copy. Habis itu kita pastekan di pegawai yang tadi, Ctrl V. Txt name ini kita sesuaikan dengan kolom dini. Kita pakai change variable name, klik kanan. Nah, kita menggunakan jtext file 1 ya. Ditulis di sini jtext file 1. Habis itu untuk txt nama kita pakai jtext file 2. Kita kopikan. Untuk alamat kan belum ada, kita kopikan saja. Ctrl C atau bisa copy, kita copy, enter. Habis itu kita Ctrl V. Kita pakai jtext file 3. Ini pakai jtext file 4. Jtext file 4. Habis itu kita pakai lagi jtext file 5 untuk email. CB jurusan ini kita lihat yang di jabatan kita, pakai klik kanan, change variable name, kita lihat. Kita menggunakan J combo box 1, oke. Kita tulis J combo box 1. Tulisannya jangan sampai salah.
txt name ini kita ganti tadi yang jtext file 1. File 1. Oke, setelah selesai kita running, coba running. Misalkan di sini kita buat terserah untuk coba-coba dulu. Namanya terserah aja, bebas. Jadi misalkan akuntan. Ini bebas untuk nomor HP, email, nama, nick dan lain, bebas saja. Coba kita batal dulu. Nah, ini tadi fungsi dari request focus, dia akan kembali ke kolom nick. Tadi kan kolom nick jtext file 1. Nah, ini keluar. Nah, berhasil. Oke. Kita kembali ke kolom desain. Kembali ke desain. Sebelum kesimpan, ubah dan hapus, kita perlu ke library, teks libraries ini kita klik kanan. Habis itu add library. Habis itu kita pilih yang MySQL JDBC driver. Oke, habis itu add library. Kita perlu aktifkan exam. Kita aktifkan. Nah, di sini exam saya sudah aktif. Habis itu kita langsung ke Microsoft Edge atau ke Chrome, kita tulis localhost. Pilih phpMyAdmin. Nah, di sini kita buat new. Misalkan di sini kita mau buat DB sejahtera. Habis itu kita create. Namanya misalkan untuk kolom tabelnya kita buat misalkan karyawan. Oke, karyawan. Untuk kolomnya ini kita sesuaikan dengan yang ada di peta tadi NetBeans. Kita butuh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita membutuhkan 6 kolom. Kita tulis saja di localhost tadi kita, database kita butuh 6. Kita tulis di sini 6. Habis itu kita go. Ininya misalkan name-nya kita buat tadi nick. Tadi ada nama. Harus sesuai dengan yang di NetBeans tadi kita ya. Ini tadi alamat. Tadi ini yang setelah alamat ada jabatan. Terus ini HP. Yang terakhir itu ada email. Untuk tipenya sendiri kita bisa menggunakan varchar, nggak apa-apa. Varchar. Tapi kita menggunakan varchar semua nggak apa-apa. Nah, untuk nick, nama, alamat tadi ini kita harus sesuai dengan yang di NetBeans tadi ya. Ada nick, nama dan sebagainya. Untuk panjangnya ini kita misalkan 100 aja nggak apa-apa. 100. Misalkan kita butuh 100. Kita buat yang di kolom nick ini, kita buat ke primary di null index. Null index. Habis itu kita buat ke primary. Habis itu kita go. Kalau sudah semua, untuk storage engine ini kita menggunakan MyISAM. Habis itu kita save. Oke, di sini kita masih menggunakan bahasa Inggris. Kalaupun misalnya kita mau buat ke bahasa Indonesia, misalkan itu bisa. Ini kita kan masih menggunakan bahasa Inggris nih. Kita bisa pergi ke kolom home rumah ini.
Habis itu yang language itu kita ganti, kan English, kita ganti ke bahasa Indonesia, kita cari. Nah, ini bahasa Indonesia. Maka akan berubah. Habis itu kita ke database kita tadi. Kita menggunakan sejahtera karyawan, kita klik. Kita tambahkan data. Misal untuk nick ini kita buat asal-asal aja nggak apa-apa, terserah. Saya sini buat ngasal. Untuk nama misalkan kita menggunakan nama saya Anissa Mukaroma. Di situ ke bawahan. Untuk alamat misalkan di sini kita alamatnya Kalidadi. Untuk jabatan misalkan dia seorang direktur misalkan. HP-nya, nomor HP terserah, bebas. Ngasal aja nggak apa-apa. Habis itu untuk email misalkan kita buat Anissa Mukaroma @gmail.com. Habis itu kita kirim. Nah, satu baris ditambahkan. Habis itu kita klik jelajah. Nah, data yang kita buat tadi, database-nya sudah masuk, ada nick, nama, dan sebagainya. Habis itu kita ke ini lagi, netlist lagi ya, surplusnya kita kembali ke yang paling atas. Kita di bawahnya nih, import Java ini, kita copy yang dari from mahasiswa, kita klik yang paling atas, kita kopikan yang ini sampai import Java SQL. Nah, kita copy atau bisa Ctrl C ataupun copy, klik kanan copy. Kembali ke pegawai, kita pastekan saja di sini. Di situ kita copy yang private connection, koneksi ini kita copy, jangan lupa klik kanan copy ke pegawai. Habis itu kita pastikan di sini, nah paste. Habis itu kita kopikan lagi yang ini, koneksi database sampai ini. Nah, ini kita kopikan, klik kanan copy. Habis itu kita kembali ke pegawai, Ctrl V aja atau klik kanan paste, terserah, bebas. Di sini koneksi database tampil data masih miring dan ada tanda merahnya ya. Habis itu kita ke kolom ke perlu ngopi database-nya, koneksi database. Habis itu from mahasiswa, kita cari yang paling bawah sendiri, kita kopikan. Nah, ini private file tampil data, kita copy sampai bawah, koneksi database juga kita copy. Nah, tanda kurung kurawal yang paling atas yang bawah sendiri nggak usah di copy. Nah, dari sini aja kita copy, habis itu kita paste. Nah, di sini paste. Name kita ganti nick sesuai dengan kolom kita tadi ya. Nick ada nama, ada ini alamat. Habis itu jurusan kita ganti jabatan, semester kita ganti HP. Untuk email kurang maka kita kopikan saja di sini, yang model ini kita copy untuk email. Copy, pastekan. Kita ganti di sini email. Nah, TBL mahasiswa ini kita sesuaikan dengan tabel kita yang ada di sini. Nah, di sini ini kita klik kanan, event change variable. Table 1 kita ganti di sini JTable 1. Nah, tabel mahasiswa ini kita harus sesuaikan dengan yang di localhost tadi. Ini. Nah, kita menamanya karyawan. Jadi kita tulis di sini karyawan. Oke. Nih, di sini jangan lupa diganti juga. Name ini kita ganti nick, nama. Di sini kita tulis alamat. Terus abis itu jurusan kita tulis jabatan.
semester kita ganti HP. Nah, masih email kurang, kita kopikan saja yang di sini ini. Kita kontrol itu, klik kanan copy atau kontrol Z bebas. Pastekan di sini. Ini kita ganti HP. HP yang tadi kita ganti email. Itu klik yang, nah ini TBL mahasiswa ini kita menggunakan JTable 1. Nah ini DB mahasiswa ini kita menggunakan yang sama, harusnya di DB sejahtera. Kita tulis di sini DB sejahtera. Habis itu kita udah selesai, kita coba running. Nah, berhasil. Data yang tadi di localhost berhasil kita munculkan di PTND ini ya, NetBeans-nya. Oke, berhasil. Habis itu kita ke desain lagi. Kita ke ini. Habis itu kita ke event, table event. Kita cari yang mouse click. Nah, ini nih. Nah, ini kita pilih JTable mouse click. Kita cari yang kedip-kedipnya. Nah, ini kedip-kedipnya. Habis itu kita ke from mahasiswa, kita cari yang JTable mouse click shortcuts-nya. Pasti ada. Kita cari di sini JTable mouse click. Nah, ini nih. Kita kopikan ini sampai int baris. Itu kita ke pegawai, kita pastekan di sini. TBL mahasiswa kita tadi menggunakan JTable 1. TXT nim ini kita tadi JText file 1. TXN ini table mahasiswa. Oh ya, ini TXT nama kita menggunakan JText file 2. Ini if ini sampai bawah kita nggak perlukan untuk jenis kelamin, kita hapus saja. Habis itu kita kopikan untuk alamat. Nah, kita Ctrl V atau Ctrl C, bisa kita Ctrl V. Ini pakai JText file 3 untuk alamat tadi ya. TBL mahasiswa jangan lupa kita ganti JTable 1. JTable 1. Ini JTable 1, JTable 1, kontrol kita di yang apa? Terus habis itu CB jurusan ini kita lihat tadi kan Jcombo box ya, Jcombo box 1. TXT semester untuk HP tadi kita menggunakan JText file 4, berarti kan JText file 4. Habis itu kita enter lagi untuk email, kita copy. Habis itu kita pastekan di sini JText file 5 untuk email. JText file 5. Ini diganti misalkan garis ke begini. Ini baris kelima. Oke. Kita coba running ya. Oh enggak. Nah, kita udah selesai. Ya, kita sesuaikan tadi yang barisnya. Oke. Kita coba running. Nah,
Fungsi dari JTable Mouse tadi kita untuk menampilkan data yang ada di kolom ini, kita tampilkan di sini. Oke, berhasil. Klik ke Oke, berhasil ya. Keluar saja nggak apa-apa. Situ kita ke tombol simpan, klik 2 kali. Kita cari yang kedip-kedip lagi. Nah, ini. Habis itu kita ke form mahasiswa, kita ke desain, ke kolom simpan, klik 2 kali. Kita cari sini string name, kita kopikan sampai bawah. Nah, sampai ini saja, sampai ini. Copy. Itu kita tekan di sini. Masih banyak yang miring-miring, kita ganti-ganti karena masih miring. Name ini kita ganti nick. Kita menggunakan JTextFile 1. TXT nama kita menggunakan JTextFile 2. String jenis kelamin ini kita hapus saja, nggak apa-apa, karena kita nggak pakai. Kita kopikan untuk alamat. Terus kita pastekan di sini. Kita ganti alamat. Ini kita ganti 3. Jurusan kita ganti jabatan. Ini kita ganti J combo box 1. Semester kita ganti untuk HP. Ini kita ganti JTextFile 4. Kita enter, kita pastekan lagi. Untuk email kita menggunakan JTextFile 5. Habis itu untuk ini text name ini kita ganti JTextFile 1. Nah, tabel mahasiswa ini kita ganti sesuaikan dengan yang di localhost ya. Tadi kita karyawan. Habis itu kita ganti di sini karyawan. Name ini kita ganti nick karena kita nggak pakai name tapi kita menggunakan nick. Di sini kita ganti txt name ini kita ganti JTextFile 1. Kita ganti di sini nick, jangan lupa. TXT name ini untuk request fokus kita menggunakan JTextFile 1. Nanti dia akan kembali ke kolom nick. Tabel mahasiswa kita di sini pakai karyawan. Ini kita tulis nick. Nama ini kita ganti, jenis kelamin kita nggak pakai, jadi kita pakai alamat. Jurusan kita ganti jabatan. Semester kita ganti email. Habis itu kita kopikan untuk HP. Ctrl C, habis itu Ctrl V. Jabatan ini kita ganti HP. Ini JTextFile 1. Kita JTextFile 2. Ini kita boleh untuk alamat ya, kita kopikan saja, enter, pastekan. 3. CB jurusan kita menggunakan J combo box 1. TXT semester kita ganti JTextFile 4. Habis itu kita enter untuk email, pastekan, kita ganti untuk email 5. TXT name ini kita ganti JTextFile 1. Udah. Habis itu kita running coba. Di
misalkan kita buat di sini nicknya kita ngasal aja, namanya di sini misalkan Sinta Aulia, misalkan Sinta Aulia, alamatnya misalkan dia di Prinsewu, dia misalkan seorang IT engineer, HP-nya misalkan ini ngasal aja nggak apa-apa, 08 bebas. Emailnya misalkan kita bebas di sini ngasal sintaaul@gmail.com, kita simpan. Nah, data berhasil disimpan, berarti berhasil ya, keluar berhasil. Habis itu kita ke desain lagi, kita ke tombol ubah, klik 2 kali, kita cari yang kedip-kedip. Nah, di sini kita kembali ke form mahasiswa, kita ke desain, kita ke tombol ubah, kita kopikan yang ini, nah sampai bawah, nah ini kelebihan, sorry. Nah, nyampe sini kita Ctrl C atau bisa klik kanan copy. Ke pegawai lagi, kita pastekan di sini. Nih yang kedip-kedip ini, pastekan. Ini kita hapus aja karena kita nggak pakai jenis kelamin. Kita hapus dari string ini sampai, nah ini kita hapus aja nggak apa-apa. Nah ini kita hapus. Nah, berhasil, oke, benar. Di situ tabel mahasiswa ini kita sesuaikan dengan yang tadi database ya. Namanya kita menggunakan JText file 2. Kita nggak pakai jenis kelamin. Kita ganti untuk alamat. Ctrl C atau kita bisa copy dengan klik kanan, bebas. Ctrl V. Nah, ini kita ganti semester ini, kita ganti untuk alamat. TST semester ini kita ganti JText file alamat kita 3. Jurusan ini kita ganti jabatan. Kita menggunakan J combo box 1 tadi kan. Habis itu untuk semester kita ganti HP, kita menggunakan JText file 4. Kita kopikan lagi, pastekan saja di sini untuk email. Kita menggunakan JText file 5. JText file 1. Ini NIM kita ganti nih. TXT NIM kita ganti, ini copy saja ini JText file 1, kita pastekan di sini. Ya. Di situ kita pastekan di sini. Oke, kita pastekan di sini. Oke, kita coba running. Kita ambil data Anissa Mukaromah. Alamatnya kita ubah, misalnya kita ganti Pagelaran. Jabatannya kita ganti menjadi manajer. Habis itu kita ubah. Oke, datanya berhasil kita ubah ya. Nah, tadinya itu menjadi kita manajer. Habis itu kita keluar. Oke. Habis itu kita kembali ke desain, kita kolom hapus, klik 2 kali. Kita cari yang kedip-kedip. Habis itu kita ke form mahasiswa, kita ke desain. Bagian hapus kita klik 2 kali, kolom hapus. Kita copy. Nah, ini dari INT ini kita copy sampai kurung kurawal.
kurung kurang atasnya ini. Pada bagian ini kita kopikan saja. Setelah itu kita ke pegawai lagi, kita pastekan. Masih miring-miring, habis itu kita ganti. Balik ke atas. Kita ganti. Tabel mahasiswa kita ganti tadi karyawan. NIM-nya kita ganti NIK. TXT NIM kita ganti JText file 1. TXT NIM kita kopikan ini, kita pastekan di TXT NIM ini, kita pastekan di sini, kita ganti 2. Di situ kita pastekan di sini, kita ganti 4. Habis itu kita copy yang ini. Untuk alamat kita pastekan, kita ganti JText file 3. Habis itu kita enter lagi, kita pastekan di sini JText file 5 untuk email. CB jurusan ini kita pakai tadi kan J combo box 1. TXT name ini kita tadi pakai JText file 1. Setelah itu kita running. Misalkan kita di sini nicknya kita tulis di nick di sini, terserah ya, bebas untuk nomor nicknya. Namanya misalkan Nuryati, alamatnya misalkan dia di Poncowarno. Kita misalkan dia seorang staff marketing. HP-nya, nomor HP-nya kita bebas isikan di sini. Emailnya kita ganti misalkan nuryati@gmail.com. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Habis itu kita ambil lagi, kita hapus. Nah, oke, berhasil ya. Kita keluar. Udah. Habis itu kita build and clean untuk membuat project kita dapat dipakai dimanapun dan kapanpun. Habis itu kita close. Habis itu kita kembali ke file. Habis itu kita cari tadi program kita ada di, kalau saya ada di E. Habis itu di pemesanan tiket ada di PT Sejahtera ini. Nah, habis itu bagian disk ini kita pindah dengan cara copy. Misalkan kita pindah di dokumen, habis itu kita pastekan di sini. Skip aja nggak apa-apa, skip. Kita buka. Nah, ini ada PT Sejahtera, kita buka. Kita isikan data di sini. Misalkan nomor nicknya bebas, terserah. Namanya misalkan Susanto. Alamatnya misalkan dia di Pringsewu. Misalkan jabatannya dia seorang staff marketing. Nomor HP-nya kita isikan bebas. Emailnya misalkan dia susanto@gmail.com. Oke, kita simpan. Oke, data yang tadi kita tambahkan berhasil disimpan dengan catatan exam kita harus aktif. Jadi data kita bisa disimpan dengan cara exam kita harus aktif. Coba kita refresh di sini. Nah, data yang kita tambahkan tadi terakhir Andi Semukara, Mas Talul dan Susanto tadi yang terakhir bisa disimpan asal. Nah, di sini pun coba kita coba running lagi. Nah, di sini pun Susanto yang tadi kita tambahkan terakhir dapat masuk ke sini dengan catatan exam kita ini tadi aktif. Exam kita, nah ini asalkan exam kita ini aktif, gitu. Oke, demikian
tutorial yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.